sosialisasi BBK internasional dan BBK penyetaraan, baik yang sudah join lewat Zoom maupun lewat YouTube. Sebelumnya izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan, Bapak Profesor Heri Purnobasuki, MSI PhD, yang kami hormati Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan, Dr. Nurina Fitriani, ST, yang kami hormati Koordinator Bidang Hubungan Internasional dan Kemitraan, Dr. Astri Dewayani, PhD, yang kami hormati Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat, Bapak Ihsan Rosyid Mujahidul Anwari, SSMA, dan tentu yang kami banggakan, mahasiswa hebat Universitas Airlangga. Senang sekali teman-teman semuanya di siang ini, saya Arifatun Nazila dapat memandu acara sosialisasi dan tentu saya juga mengapresiasi kepada mahasiswa hebat Universitas Airlangga yang minggu-minggu waktunya istirahat, waktunya liburan, waktunya rebahan, puasa-puasa pula, tapi tetap stay dan semangat untuk join di Zoom acara sosialisasi pada siang ini. Sebelumnya saya mau menyapa mahasiswa-mahasiswa hebat Universitas Airlangga, baik yang di Zoom maupun di YouTube dengan pantun 2 baris saja. Boleh nanti dicakepin di kolom komentar ya. Jalan-jalan bersama Rara ke Kalimantan. Selamat datang dalam acara sosialisasi BBK Internasional dan BBK Penyetaraan. Boleh sekali lagi tepuk tangannya di kolom komentar begitu. Oke, baik, langsung saja mengawali acara hari ini. Mari kita dengarkan sambutan oleh Bapak Profesor Heri Purnobasuki, MSI PhD, selaku Ketua LPMB. Jangan salah nih teman-teman semuanya, atau mahasiswa hebat Universitas Airlangga, nama Prof. Heri ini ada kepanjangannya, seperti kata hebat UNER itu ada kepanjangannya, kalau Prof. Heri juga ada kepanjangannya. D-nya humble, energik, R respectful, dan D-nya youthful atau berjiwa muda sekali begitu ya teman-teman. Jadi langsung saja kita sambut Prof. Heri Purnobasuki untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Prof. Heri disilahkan. Matur nuwun Mbak Nasila, suara saya bisa didengar Siap, bisa Prof. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, salam sehat tanpa obat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, ini pada hari Minggu kita sedikit meluangkan waktu ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau mengganggu waktu teman-teman semuanya, termasuk mahasiswa. Namun ini karena kegiatannya sangat penting untuk memberikan satu informasi karena sifatnya sosialisasi. Namun demikian sebenarnya untuk beberapa kegiatan sudah terlaksana. Namun kita menginginkan semua mahasiswa atau semua elemen barangkali sebisa mungkin bisa mengetahui tentang ini. Jadi pada hari ini kita akan menyampaikan 2 hal penting yaitu terkait dengan BBK internasional dan BBK yang sifatnya adalah penyetaraan yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Astrid sama Mas Iksan. Jadi yang pertama teman-teman mahasiswa semuanya, untuk BBK internasional ini kita sudah melaksanakan untuk tahun ini, yaitu ke Jepang, Shizuoka, dan Malaysia, dan sudah kembali teman-teman yang sudah BBK internasional, serta mereka sudah tahap akhir, artinya sudah seminar hasilnya. Nah, untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Astri. Namun yang perlu saya sampaikan adalah bahwa yang pertama, BBK ini sifatnya adalah kegiatan yang mana diharapkan nanti bisa multifungsi ya, tidak hanya bisa dikonversikan sekedar ke KKN, tapi nanti juga untuk kinerja universitas maupun fakultas ya bisa diakui untuk outbound dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oleh karena itu, beberapa persyaratan untuk mengikuti BBK ini menjadi sangat penting. Jadi misalnya minimal SKS-nya harus terpenuhi dulu untuk bisa ikut ini. Kalau mahasiswa semester 1, semester 2 tentu saja belum bisa mengikuti. Nah, kemudian di dalam persiapan-persiapannya ini akan disamakan dengan BBK reguler yang mana perlu pembekalan, perlu
koordinasi dan sebagainya, sehingga menjadi sangat penting sekali. Nah, terkait dengan waktunya, tentu saja teman-teman mahasiswa yang saya hormati semuanya, ini tidak bisa kita tetapkan karena bergantung pada mitra. Dan kami pada kesempatan yang sudah disampaikan lewat BUACD ya, itu beberapa mitra universitas yang ada di luar negeri, perguruan tinggi luar negeri itu sudah beberapa memberikan jadwalnya ya, ada yang April, ada yang Juni. Nah, ini tentu saja kalau kita mengikuti ini akan memberikan dampak terhadap kegiatan perkuliahan Anda. Nah, oleh karena itu ini akan kita coba sesuaikan ya, terutama untuk beberapa fakultas yang memang tidak bisa ikut kalau waktu-waktunya itu nabrak kegiatan akademik perkuliahan. Nah, oleh karena itu nanti bisa memilih beberapa waktu yang memang itu bisa tersedia. Nah, mekanisme dari BPK internasional ini ada dua hal. Yang pertama memang kita desain berdasarkan mitra yang sudah bersedia, baik waktu maupun tempatnya. Kemudian yang kedua, mekanismenya adalah pada saat beberapa dosen, ini sebentar lagi dari FKM itu, 2 dosen akan ke Australia yang mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat juga. Nah, ini akan kita coba open juga agar tidak hanya mahasiswa FKM yang bisa mengikuti, tapi juga mahasiswa dari fakultas-fakultas yang lainnya yang memang berminat mengikuti kegiatan pengabdian yang ada di Australia, misal seperti itu. Ya, syukur-syukur nanti bisa lebih banyak sehingga bisa memberikan dampak yang nyata buat Universitas Airlangga. Nah, selain itu, kita berprinsip bahwa kegiatan ini bukan sekedar gaya-gayaan pergi ke luar negeri, karena ada sorotan ke saya juga, wong dalam negeri saja masih perlu dibantu kok, kenapa ngabdi ke luar negeri. Tentu saja marwahnya berbeda ya teman-teman, jadi tidak hanya kita ke sana untuk itu, tapi bagi mahasiswa kita juga ingin Anda mendapatkan wawasan baru di luar negeri yang mungkin juga nanti hal-hal yang bagus baik dari sana bisa dibawa pulang untuk diterapkan di Indonesia. Satu itu. Kemudian yang kedua, dengan kita bermitra ber-KKN BBK di luar negeri, mungkin Anda nanti mempunyai keinginan untuk lanjut studi di universitas yang kita gunakan untuk KKN, ya monggo. Selain itu nanti kita juga menjalin kerjasama dengan universitas yang bersangkutan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, selain BBK internasional, hal yang lain yang penting juga perlu kami sampaikan adalah adanya BBK yang sifatnya penyetaraan. Yang namanya penyetaraan tentu saja ada mata kuliah yang disetarakan atau dikonversikan untuk kegiatan ini. Nah, salah satunya mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa adalah KKN. Kalau ikut KKN reguler atau BBK reguler otomatis. Nah, kemudian kalau KKN ikut BBK internasional juga nanti akan salah satunya itu dikonversikan ke KKN, mata kuliah KKN yang wajib tadi, yang besarnya adalah 3 SKS. Nah, tentu saja beberapa kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lain, tentu di sini mungkin ada perwakilan dari BEM, perwakilan dari himpunan, atau mungkin UKM mahasiswa yang, loh Pak, saya mengadakan bakti sosial Pak selama 1 bulan di tempat tertentu misalnya, atau desa tertentu. Nah, ini kita juga bisa memfasilitasi untuk mengkonversi agar bisa dikonversi ke mata kuliah KKN dan Anda tidak perlu ngambil mata kuliah tadi gitu. Artinya langsung dikonversi ke sana. Nah, ini perlu beberapa hal yang harus dikomunikasikan, dan yang benar adalah bahwa Anda sebelum berkegiatan harus komunikasi dan konsultasi dulu dengan kami. Jadi sifatnya jangan peta kompli, kecuali yang sudah berjalan ya. Yang ke depan ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti Anda mendapatkan pembekalan hal-hal apa saja yang bisa disiapkan agar nanti saat konversi itu tidak bermasalah. Contoh misalnya, Anda sudah melakukan kegiatan atau mungkin saya ke luar negeri Pak, membantu saudara saya di sana, membantu teman-teman di Ukraina yang kena bencana, misal ya, misal pulang-pulang minta disetarakan atau dikonversi ke KKN. Nah, tentu saja ini kan menjadi hal yang bagi kami sangat membantu. Tetapi kalau dikonversi ke mata kuliah itu kan harus ada nilainya. Nah, yang menilai adalah dosen. Dosennya siapa?
Nah, ini kalau misalnya Anda pergi udah ada dosennya, Pak. Nah, terus gimana cara pengakuannya? Nah, ini akan kita atur, teman-teman ya. Diatur. Karena di SKS kurikulum itu mengandung hal-hal yang terkait dengan akademik. Jadi penyetaraan tadi, misalnya kalau ber-BPK reguler selama 1 bulan, itu disetarakan dengan KKN 3 SKS itu bisa. Kemudian kalau luar negeri, tidak mungkin 1 bulan. Karena mengangkut biaya dan sebagainya. Mungkin hanya 1 minggu atau mungkin 2 minggu, dan itu nanti akan disetarakan dengan yang 1 bulan dengan beberapa hal lainnya. Misalnya Anda membuat katakan book chapter atau mungkin pemberitaan di media, dan juga Anda di apa seminar ya, seminar akhir di Indonesia gitu, artinya di Universitas Airlangga, yang mana itu untuk mengcover jumlah SKS-nya tadi agar ini terpenuhi. Ada juga pengalaman teman-teman mahasiswa yang ikut pengabdian masyarakat dosen ya di Indonesia lah atau mungkin Jawa Timur. Cuma 1 hari ikut terus minta dikonversi KKN. Lah ini kan nggak betul. Oh, cuma 1 hari kok konversi KKN. Teman-teman saudara itu 1 bulan, ke luar negeri juga 1 minggu misalnya. Ini 1 hari ikut. Nah, ini tentu saja harus ada mekanismenya. Kami ingin membantu mahasiswa, tetapi Anda harus juga mengetahui hal-hal yang terkait dengan hal ini. Dan sekarang ini ada berbagai perkembangan di UNER ya, yang mana itu juga memerlukan kinerja-kinerja yang khusus yang membantu UNER agar lebih bagus lagi. Salah satunya misalnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan SDGs. Nah, yang sekarang berjalan, teman-teman, BBK reguler maupun BBK internasional itu sudah melaksanakan kegiatannya yang dilingkan dikaitkan dengan SDGs. Nah, apa itu SDGs? Tentu saja perlu pembekalan. Dan ini jangan dibuat sesuatu yang sifatnya repot, padahal sebenarnya yang nggak repot. Dan tentu saja teman-teman yang saya hormati, mahasiswa semuanya, kami ini selalu mengevaluasi diri. Silakan kalau ada hal yang terkait dengan kekurangan atau mungkin kendala dan sebagainya, bisa disampaikan ke kami agar bisa kita perbaiki. Bukan di beritakan di medsos semata-mata itu, kemudian ini maksudnya apa nggak jelas. Ini adalah rumah Anda, ini rumah kita bersama UNER itu. Kalau Anda beritakan jelek, ya UNER-nya akan jelek. Kami ini membuka diri, jadi kalau misalnya ada masalah seperti BBK yang kemarin, itu karena keterlambatan pendanaan, dan ini memang sangat-sangat teknis, berita di luar itu menyampaikan KKN UNER ruwet, gitu ya. Dana tidak muncul, sebar repot, dibekali ini, itu, dan sebagainya. Nah, ini kami mencoba untuk kenapa tidak disampaikan ke kami agar kita ini, atau mungkin ada teman-teman KKN, BBK yang merasa dibully gitu ya. Dan ini kita selesaikan semua, artinya bahwa apa sih sebenarnya keadaan di lapangan dan sebagainya. Jangan dimasukkan di medsos. Kami tidak masalah dimasukkan ke situ. Tapi kalau itu sifatnya adalah fitnah, kemudian memberikan hal yang buruk buat UNER, untuk apa gitu? Apa Anda bangga kalau UNER-nya jelek gitu? Padahal kita ini sudah bekerja keras untuk bisa memperbaiki semuanya ya. Jadi kami juga mentelusuri siapa yang mengupload di media massa itu ternyata mahasiswa yang tidak ikut KKN. Nah, ini juga jadi masalah gitu. Kenapa Anda kalau tidak ikut kok terus meneriakkan hal-hal yang ini? Nah, ini kami perlu sampaikan. Nah, terutama untuk yang BBK luar negeri, saya harap kemarin insya Allah tidak ada masalah, mereka baik-baik saja, dan saya minta teman-teman mahasiswa yang sudah ber-BBK bisa menyampaikan, menularkan ke teman-teman yang lain yang memang ingin atau mau ikut BBK internasional, supaya bisa memberikan dampak juga buat mahasiswa yang lain, karena kalau yang ngomong sesama mahasiswa kan infonya akurat karena dia yang melakukan sendiri. Nah, itu beberapa catatan teman-teman. Kemudian kalau nanti untuk kegiatan BBK ini kita sudah mendesain beberapa skema ya. Jadi ada skema back to village, pergi kembali ke desa saat liburan, itu juga bisa didesain untuk KKN atau BBK, tetapi Anda komunikasikan. Sebentar lagi akan ada program BBK untuk Patriot ya, ke kegiatan yang terkait dengan Kementerian Transmigrasi, nanti Mas Iksan bisa menjelaskan, yang itu juga memberikan peluang kita berkontribusi buat negara, mahasiswa, KKN atau BBK-nya bisa ikut di kegiatan itu, hanya saja waktunya cukup lama, 3 bulan. Anda bisa dikirim ke Papua,
ke tempat-tempat yang memang didesain untuk tempat transmigrasi. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan untuk info tambahan buat para mahasiswa sekalian. Kalau Anda perlu informasi lebih detail, monggo bisa menghubungi kami, ya ada di website juga ada informasinya, atau datang ke rektorat ya, tempat kantornya KKN atau BBK, silahkan berkomunikasi sehingga mendapatkan informasi yang lebih baik dan jelas. Jangan mendapatkan informasi dari isu-isu yang mungkin membuat gaduh begitu. Kita ingin, kalaupun kami sadari ya, bahwa semua program itu tentu saja tidak sempurna, ada kekurangan dan sebagainya yang memang kita terus perbaiki agar lebih baik lagi. Yang jelas bahwa kita semua melaksanakan program ini adalah satu, bahwa mahasiswa juga memerlukan penambahan wawasan, memerlukan untuk mengaplikasikan kemampuannya, baik kemampuan hard skill, ilmu prodinya maupun soft skillnya untuk ke masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, dan Anda juga bisa belajar dengan masyarakat. Maka namanya kan sekarang BBK ya, belajar bersama komunitas. Jadi kita tidak hanya mengaplikasikan kemampuan kita, tapi kita juga belajar. Baik, saya rasa itu sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa berlancar dengan baik. Dan atas nama LPMB, saya mengucapkan terima kasih buat mahasiswa yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Dan mohon maaf nanti kalau dalam pelaksanaan acara hari ini ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Heri, dan sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah versi online teman-teman. Mengingatkan untuk mahasiswa semuanya agar merename namanya dengan fakultas _nama _nim, baik yang di Zoom ini diharuskan untuk merename nama. Sekali lagi dengan ketentuan fakultas _nama _nim. Dan jangan lupa juga untuk mengisi absensi kegiatan sosialisasi pada hari ini, baik yang lewat Zoom maupun lewat YouTube. Oke, agenda selanjutnya adalah pemaparan materi. Langsung saja biar nggak lama-lama, teman-teman yang join di Zoom maupun di YouTube ini biar kuat juga puasanya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan yang pertama terkait BBK KKN Internasional oleh Dr. Astri Dewayani PhD. Kepada Dr. Astri, disilahkan. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi saya adalah mengenai ketentuan daripada BBK Internasional dan yang mana saja yang dibuka. Jadi karena ini adalah untuk mahasiswa UNER, jadi saya mohon sesuai ketentuan yang dibacakan MC untuk mengganti nama atau nanti kita remove karena kita tidak tahu ya itu siapa ya. Mohon untuk partisipan di rename namanya. Oke, jadi untuk siang hari ini ya, materi pertama. Untuk materi pertama, maka ini adalah ketentuan BBK Internasional. Jadi BBK Internasional di sini itu adalah kegiatan BBK KKN ya, yang difasilitasi oleh LPMB beserta dengan unit yang terkait ya, yang kami yang mencarikan mitra. Jadi ada beberapa jenis BBK KKN. Next. Mohon dibantu, next. Ini next saya gimana? Next-nya? Mungkin masih delay, Dok, sinyalnya. Mbak Devi ada kendala ya di kantor? Jadi untuk BBK KKN itu nanti ada nasional dan internasional. Jadi untuk yang nasional seperti biasa itu ada reguler, lalu ada tematik seperti yang tadi dijelaskan kayak patriot atau yang dari
perpustakaan kemarin ya. Lalu ada juga yang penyetaraan berkegiatan yang tidak difasilitasi oleh LPMB ya. Begitu juga dengan untuk BBK internasional. Untuk siang ini saya hanya fokus untuk internasional saja. Jadi untuk yang penyetaraan nanti bisa mengikuti sebenarnya ketentuannya sama dengan yang BBK KKN nasional. Jadi meskipun penyetaraan itu ada yang pergi keluar ya, outbound dalam bentuk misalnya pelayanan volunteer di masyarakat ya yang tidak difasilitasi oleh LPMB maupun yang inbound ya dengan ketentuan berbeda tentunya dari yang internasional saat ini ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa untuk BBK internasional itu tanggalnya tidak selalu sama seperti reguler. Jadi mungkin ada beberapa tempat yang menginginkan itu di masa aktif semester karena penyesuaian dengan mitra. Namun ada juga yang berada di jeda semester sehingga bisa dilakukan pelepasan dan pemberangkatan sama seperti reguler. Next. Oke, saya hanya fokus ke yang sebelah kiri ya, yaitu BBK internasional. Nah, untuk yang penyetaraan sebenarnya akan sama seperti yang nasional tadi ya. Nah, oke, untuk yang sebelah kiri ya BBK internasional, maka ini sama seperti yang reguler, selalu minimal studi tempuhnya adalah 80 SKS. Jadi boleh adik-adik sekalian sudah mengambil KRS, KKN ya, BBK KKN maupun belum. Jadi bisa disimpan maksimal adalah 12 bulan setelah dari kegiatan dimulai ya, 12 bulan. Jadi maksimal kalau bisa semester depannya sudah dikonversikan gitu. Nah, lalu yang paling penting adalah memiliki paspor aktif minimal 6 bulan dari keberangkatan ya. Jadi kami mengharapkan untuk tidak ada pergantian paspor di tengah-tengah ya. Jadi kalau misalkan keinginan pas berangkat kita buka sampai yang untuk Juli Juli Agustus ini kan sebenarnya sudah masuk ya pada jarak kurang dari 6 bulan. Seharusnya kalau memang paspornya sudah mepet bisa diganti saat ini. Jadi jangan mendekati keberangkatan terus tiba-tiba ya ingin ganti paspor ya. Jadi makanya kami harapkan untuk yang mendaftar sampai ini yang batch pertama ini adalah bulan Juli, itu maka sudah paspornya masih aktif sampai Desember maupun Januari tahun depan. Gitu. Lalu memiliki kemampuan bahasa Inggris pasif ya, yang dibuktikan dengan TOEFL atau ELPT minimal 475 atau IELTS 4,5 ataupun Duolingo 110 yang berlaku sampai Desember 2026 ya. Dan mengisi adanya formulir, surat pernyataan dari orang tua dan juga dari wali ya, dosen wali. Lalu penting yaitu adalah nomor 8 ya, adanya motivation letter. Jadi motivation letter ini dalam bahasa Inggris karena kami tentunya sudah ada buktinya TOEFL ELPT ya untuk English pasif, tapi kami juga memerlukan bukti penulisan ya, penulisan untuk data penilaian English pasif ya. Motivation letter ini dalam bahasa Inggris maksimal 500 kata untuk menjelaskan ya latar belakang ya, introduction terhadap diri sendiri, latar belakang dan kenapa motivasi ingin mengikuti BBK KKN pada lokasi yang dipilih ya. Nanti akan maksimal ada 2 tempat yang bisa dipilih. Jadi nanti pendaftarannya itu mengisi formnya adalah lewat Google Form. Jadi nanti ada opsi 1 dan opsi 2 ya. Jadi nanti motivation letternya bisa secara umum bisa menjelaskan kenapa ingin ikut BBK KKN internasional saat itu ataupun ya menyasar sedikit ya pada universitas atau tempat mitra yang dari 2 pilihan tersebut ya, maksimal 500 kata dalam bahasa Inggris. Dan tentu saja melakukan pendaftaran sesuai dengan batch-nya.
Jadi sesuai dengan ketentuan kami sudah berdiskusi dengan Dirpen, maka akan dibuka 2 batch. Jadi sesuai dengan semester genap ini, maka yang sampai Juli, lalu nanti akan dibuka lagi di bulan Juni untuk batch kedua. Jadi dari Agustus sampai Desember ya untuk yang semester ganjil. Jadi untuk pemilihan yang sekarang hanya dipilih yang negara-negara pada batch 1 saja ya. Jadi dari bulan April sampai bulan Juli. Jadi kalau memang adik-adik sekalian inginnya adalah untuk yang semester depan, sudah dilihat-lihat ya untuk keberangkatannya bulan September atau November, maka tunggu bulan Juni untuk melakukan pendaftarannya sesuai dengan batch. Oke, next. Jadi luaran untuk BPK KKN internasional itu sebenarnya sama seperti teman-teman reguler ya. Jadi ada tugas harian dan tugas kelompok. Untuk tugas harian sama, jadi seperti logbook ya, harus ada Instagram Stories atau post menggunakan akun Instagram masing-masing untuk melakukan candid kegiatan. Lalu juga ada live reportnya ya dari sosial media juga, dan juga mengisi logbook harian per individu. Nanti kalau tentu saja sama seperti reguler ada yang bagian mitranya ya pada bagian logbook. Nanti setelah selesai ya di akhir akan dibantu dikumpulkan per kelompok. Nanti akan kami bantu untuk menginformasikan ke mitra untuk di ACC gitu ya, di approval tanda tangan. Lalu untuk tugas kelompok, jadi tetap ada dokumentasi kegiatan ya, dokumentasinya harus yang candid, lalu karya audiovisualnya yang diunggah di YouTube LPMB, lalu publikasi media massa juga 4 ya, minimal 4, jadi 3 yang di artikel UNER News dan 1 artikel di luar. Lalu ada book chapter juga, dan juga ada presentasi akhir setelah kepulangan. Oke, next. Oke, jadi sama. Nah, untuk di batch ini kami membuka 2. Jadi ada yang khusus Australia karena akan keberangkatannya April, maka kami buka sampai tanggal 8 Maret. Ya, sampai 8 Maret. Jadi silahkan yang berkeinginan untuk mengikuti tadi yang dari dosen FKM akan berangkat ke Griffith ya. Itu maka pendaftarannya sampai 8 Maret. Lalu untuk yang lain-lain ya, yang mulai dari keberangkatannya Mei sampai nanti Juli itu akan kami buka sampai 15 Maret 2026. Nah, perlu diingat adik-adik sekalian, jadi kami setelah adanya seleksi dokumen, kami akan melakukan seleksi wawancara. Jadi kami akan melakukan seleksi wawancara itu tidak langsung ditumpuk di akhir. Jadi akan per beberapa termin. Setelah terkumpul berapa mahasiswa, jadi mungkin kayaknya setiap minggu ya, karena ini kan sekitar 3 minggu sampai 15 Maret. Jadi setiap minggu itu kami akan membuka untuk interview. Jadi walaupun dibuka sampai 15 Maret, namun kalau misalkan di awal-awal minggu setelah kami seleksi dan lolos wawancara, ya, maksudnya sudah sesuai standar ya wawancaranya, maka nanti akan dipilihkan untuk orang-orang tersebut untuk opsi 1 dan 2-nya. Jadi semakin ke belakang, semakin menuju tanggal 15 Maret, mungkin saja yang dipilih itu kuotanya sudah habis, opsi 1 dan 2-nya. Gitu. Kalau misalkan yang minggu-minggu awal itu sudah terpilih dari wawancaranya. Gitu. Ya. Jadi mohon diingat kami tidak melakukannya di akhir ya wawancaranya, tapi kami akan bertahap sehingga kalau memang sudah mengecek ya mana-mana saja opsi dan mau pergi kemana, itu segera membuat motivation letter, segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga nanti tidak kehabisan opsi 1 dan 2 yang dipilih. Lalu bagaimana nanti untuk yang ternyata kehabisan ya opsi 1 dan 2 itu nanti ada di alurnya yang lain ya.
Jadi diingat untuk yang untuk yang Australia itu maksimal tanggal 8 Maret ya. Tapi selain Australia, jadi keberangkatan bulan Mei sampai Juli itu nanti penutupan pendaftarannya di tanggal 15 Maret. Ya, sedangkan untuk yang Agustus sampai Desember tunggu bulan Juni untuk pembukaannya. Oke, jadi nomor 6 ya, kalau memang sudah saatnya untuk KRS Cyber eh, KKN nanti ke V2 untuk mendaftar program mahasiswa berdampak KKN ya V2. Nanti kalau misalkan belum ngambil KRS itu nanti bisa disimpan ya. Jadi pelaporan dulu, pelaporan outbound nanti waktu saatnya KRS nanti baru ke V2 untuk yang KRS mahasiswa berdampak kok KRS maksudnya pilih mahasiswa berdampak KKN di V2. Oke, terus kalau misalnya ada mahasiswa asing ya dengan double degree akan mengikuti KKN internasional. Jadi mohon adanya surat pengantar dari fakultas. Ya, untuk mahasiswa double degree mohon ada surat pengantar dari fakultas yang memuat nama mahasiswa dan juga KRS yang sudah ditempuh sebagai bukti sudah melewati sesuai yang teman-teman yang lain yaitu 80 SKS. Next. Ya, jadi ini ya untuk yang Australia seperti yang tertera itu sampai tanggal 8 Maret ya, karena keberangkatannya adalah di bulan April. Lalu yang untuk sampai tanggal 15 Maret kita lihat ada 13 tempat ya. Ada 13 tempat di sini mulai dari Hong Kong, Taiwan, Filipina, Uzbekistan juga ada, Turki ada, China juga ada, Jepang dan Kirgistan ya juga ada. Lalu bulan Juli itu juga ada sebenarnya Australia. Jadi tentunya untuk yang membutuhkan visa ya seperti Taiwan kalau mereka memang punya exemption ya, tapi kalau memang belum ada yang bebas visanya itu ya maka tetap harus mengurus ya Taiwan, terus Australia, Cina, Jepang. Nah, itu maka perlu segera ya, biar biasanya itu adalah yang menggunakan visa adalah tujuan yang sangat diminati. Oleh karena itu, jangan berlama-lama menunggu sampai tanggal 15, nanti takutnya yang sudah diwawancara dan sudah memenuhi standar, terus sudah terpilih untuk opsi-opsi negara tersebut, sehingga nanti teman-teman yang semakin ke belakang itu nanti opsi pilihannya adalah yang lain-lain gitu. Nah, untuk yang dekat-dekat juga ada ya, di daerah ASEAN itu ada Filipina, Malaysia, ya Filipina dan Malaysia ya, yang di daerah Australia. Di daerah ASEAN selain itu ya. Oke, next. Ini untuk yang batch 2. Untuk batch 2 tidak akan saya banyak bahas di sini. Nanti bisa dicek juga dari Instagramnya WACD ya, WACD, maupun juga dari link di Instagramnya LPMB. Jadi sudah ada list-listnya. Kalau di sini juga ada nanti Korea ya. Nah, Korea ada 2 tempat, jadi itu kan juga adalah salah satu tujuan yang favorit ya. Jadi nanti bisa mulai dipersiapkan gitu. Next. Nah ini ya alurnya. Jadi pertama kami akan seleksi dokumen ya. Tentunya untuk mengecek apakah sudah benar menempuh 80 semester, terus sesuai English pasifnya ya, juga sesuai dan juga motivation letter. Lalu nanti akan dipanggil untuk wawancara singkat ya, secara Zoom. Nah, nanti yang memenuhi standar nanti akan dialokasikan sesuai opsinya ya, antara 1 dan 2. Lalu bagaimana kalau ternyata opsi 1 dan 2-nya sudah habis? Nah, itu nanti maka ada penawaran penempatan alternatif ya, sesuai yang bagannya itu penyesuaian alokasi. Jadi nanti bisa
batch 1 yang lainnya, negara-negara lain, ya, atau nanti ternyata bergeser ke batch 2. Lalu atau juga kalau sudah mengambil KRS di semester ini, ya untuk mendaftar KKN dan sudah masukkan ya V2, maka biar nilainya tidak kosong di semester ini, yang mungkin akan sedikit merugikan di IPK ya jadinya, maka kalau ternyata batch 1 itu waktunya juga tidak cocok, mungkin karena mendekati ujian atau ada kegiatan lain ya, itu maka akan digeser ke KKN, bisa menjadi melakukan KKN penyetaraan ataupun diganti ke KKN reguler nasional gitu ya. Nanti semuanya ya yang baik sudah sesuai alokasi awal maupun yang tadi harus berganti alokasi, maka semuanya akan dibantu ya untuk pemberkasan dan perizinan. Contohnya untuk pembuatan visa akan dikeluarkan garanti letter ya dari AGE, lalu juga koordinasi teknis, termasuk juga pembekalan dari kami terkait tentang keberangkatan bersama plotting, mohon maaf, plotting siapa DPL-nya ya, koordinasi teknis seperti itu. Jadi sudah ada plotting dan juga kami yang membagi isi kelompok daripada yang berangkat. Lalu setelah itu akan ada pembekalan secara online ya. Secara offline dulu sama LPMB, nanti pembekalan secara bersama WUACD dan juga mitra bisa online ataupun offline kalau mitra mau datang. Ya, nanti kami akan membantu juga untuk pengisian daripada V2 ya terkait dengan outbound. Jadi nanti kalian kan selain tadi milihnya yang berdampak, nanti kalau misalnya belum masih nabung, maka kalian harus V2 untuk yang outbound-nya dulu ya, pelaporan. Nanti tentu akan kami bantu di pembekalan tersebut, langkah-langkahnya seperti apa. Lalu setelah itu pemberangkatan peserta KKN internasional. Jadi kalau misalnya berdekatan, mungkin nanti bisa kami settingkan pelepasan ya. Tapi kalau misalnya nanti berangkatnya harus kelompok-kelompok kecil, maka itu langsung saja pemberangkatan. Jadi nanti untuk itu menyusul ya, untuk apakah ada pelepasan bersama atau tidak. Nanti setelah itu akan pelaksanaan kegiatan ya, rata-rata kalau bisa dilihat tadi di jadwal itu sekitar 7 sampai 12 hari ya, paling banyak mohon maaf paling lama itu sekitar 14 hari ya, 1 sampai 2 minggu. Nanti setelah kepulangan dengan adanya tadi di awal ya sudah plotting dengan DPL, kami harapkan pulangnya juga bersama dengan DPL ya, pergi dan pulang juga tentunya satu waktu bersama dengan DPL, itu yang kami harapkan. Lalu nanti akan ada seminar hasil ya, offline. Jadi kira-kira maksimal adalah 1 minggu setelah kepulangan. Ya, jadi nanti pulang lalu kami jadwalkan untuk kapan untuk offline hasilnya. Lalu pengumpulan laporan akhir ya maksimal adalah 2 minggu setelah kepulangannya. Jadi seminar hasil dulu 1 minggu, maksimal 1 minggu setelah kepulangan, baru nanti ditunggu 2 minggu setelah kepulangan itu adalah maksimal pengumpulan laporan akhir ya tadi ya, luarannya. Jadi bukti daripada artikel, video, dan juga book chapternya ya, sehingga nanti bisa dinilai oleh DPL dan selesai. Next. Ini contoh kegiatan yang kemarin baru saja berjalan di akhir Januari. Ya, satu adalah ke Shizuoka University di Jepang. Jadi melakukan tentang disaster prevention ya, dan juga ke sekolah dan ke masyarakat sekitar terkait tentang disaster. Next. Lalu ini yang kemarin ke Malaysia, jadi waktunya juga bersamaan di akhir Januari. Jadi ada di UTM ya, University Teknologi Malaysia di Johor, melakukan tanam bakau, lalu juga ada diskusi bersama mahasiswa UTM, lalu juga ke Desa Tanjung Langsat ya.
di mana mereka melakukan berbagai kegiatan seperti layaknya KKN reguler ya, macam-macam. Next. Ya, nanti ini silahkan bisa dicek ya masing-masing linknya. Jadi ada panduan dari BBK 2026, lalu ada registrasi untuk yang batch 1. Khusus yang eh, tengah itu yang Mei sampai Juli ya, jangan salah. Untuk yang sebelah kanan, paling kanan itu adalah untuk yang Australia, khusus Australia ya. Untuk yang sebelah kanan, paling kanan itu. Yang tengah-tengah adalah di selain Australia. Oke, kira-kira segitu. Jadi nanti untuk penyetaraan akan dibantu sama Pak Ihsan karena kira-kira akan sama untuk yang reguler maupun nasional. Ya, jadi diingat pilih batch 1 atau batch 2. Di batch 1 pilih mau yang ke Australia. Sekarang saatnya langsung bikin motivation letter atau mengecek dulu di 13 tempat selain Australia. Oke, next. Oke, sekian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditaruh di chat box juga ya, atau nanti pas sesi lainnya ya, nanti uh, silahkan saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Dokter Astri atas penjelasannya. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman dimohon untuk merename nama dengan format fakultas underscore nama dan underscore name. Dan agenda selanjutnya dimohon teman-teman untuk tetap stay di Zoom karena akan mendengarkan informasi yang nggak kalah menarik juga dan pastinya sering ditanyain terkait BBK penyetaraan, seperti kegiatan apa sih Min yang bisa diikutkan BBK penyetaraan, syarat penyetaraan gimana sih Min. Jadi langsung saja kita dengarkan penjelasan terkait BBK penyetaraan oleh Pak Ihsan. Kepada Pak Ihsan, disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, Prof. Ferry, Bapak Ibu Wadek 3, ada Wadek 1 juga, kemudian Bu Nurina selaku Sekretaris LPMB, Dr. Astri, Bapak Ibu dosen, dan yang berbahagia adik-adik mahasiswa Universitas Airlangga. Eh, Mohon izin saya ingin share screen terkait dengan KKN penyetaraan. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya yang saya hormati, eh, berkaitan dengan skema KKN atau BBK yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga, bahwa ada KKN reguler atau BBK reguler ya, kemudian ada BBK internasional, kemudian ada BBK tematik dan BBK atau KKN penyetaraan. Nah, tadi untuk KKN internasional sudah dijelaskan oleh Dr. Astri. Selanjutnya, saya akan membantu untuk menyampaikan terkait dengan KKN penyetaraan. Karena di Universitas Erlangga ini memfasilitasi bagi teman-teman mahasiswa yang melaksanakan kegiatan nantinya bisa diakui sebagai kegiatan KKN, sehingga kemudian kita sebut sebagai KKN penyetaraan. Nah, kita berangkat dari ini dulu peraturannya, dari definisi yang sudah diberikan oleh peraturan rektor. Jadi, mohon maaf ya, peraturan rektornya ini tahun 2020 dan sampai sekarang ini belum direvisi atau diubah, sehingga kami masih menggunakan landasan hukum ini untuk mengakui adanya KKN penyetaraan. Pada bab 2 pasal 2 disebutkan bahwa hasil kegiatan mahasiswa meliputi riset, kompetisi karya ilmiah, presentasi ilmiah di tingkat nasional,
yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena mohon maaf ya, nama kementerian waktu itu masih Kemendikbud, sekarang sudah berganti menjadi Kemendikti-Saintek. Penyesuaiannya di sini aja. Dan di tingkat internasional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di luar negeri atau lembaga-lembaga tingkat dunia yang berbasis pada pengabdian masyarakat, serta kegiatan pengabdian masyarakat yang sifat dan kondisinya khusus, antara lain seperti proyek kemanusiaan di bidang kesehatan, relawan bencana, dan bentuk pengabdian lainnya. Nah, inilah definisi umum yang ada di dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020. Sehingga kemudian kita bagi dari definisi itu ada tiga skema KKN penyetaraan, yaitu berdasarkan proses, berdasarkan hasil, dan berdasarkan kegiatan. Nah, yang pertama adalah KKN penyetaraan berdasarkan pada proses, yaitu kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dengan penilaian penyetaraan berdasarkan proses, serta melalui tahapan yang telah ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut. A. Segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga Republik Indonesia dengan peserta lebih dari 5 universitas di Indonesia. Jadi, kalau ada kalian mengikuti kegiatan yang menyelenggarakan adalah kementerian atau setingkat kementerian seperti lembaga dan diikuti pesertanya lebih dari 5 universitas di Indonesia, itu bisa kegiatannya untuk disetarakan menjadi KKN. B. Segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu universitas di Indonesia yang peringkat rankingnya setara dengan Universitas Airlangga atau di atasnya dengan peserta lebih dari 5 universitas di Indonesia. Jadi ranking universitas kita itu adalah 282 ranking di nasional maupun di internasional. Jadi itu bisa dianggap sebagai KKN penyetaraan dengan indikator pesertanya lebih dari 5 universitas di Indonesia. Jadi misalnya ada kegiatan di UI, itu di atas kita, itu boleh disetarakan. Kemudian C, segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu institusi di luar Indonesia, artinya di luar negeri, dengan kredibilitas dan reputasi tingkat internasional, dengan peserta lebih dari 3 universitas atau institusi di luar Indonesia. Jadi kalau kalian melakukan kegiatan di luar negeri dan penyelenggaranya itu merupakan kampus atau institusi yang memiliki kredibilitas dan reputasi internasional dengan peserta lebih dari 3 universitas, itu bisa juga dijadikan sebagai penyetaraan. Kemudian yang D, segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu universitas di luar Indonesia dengan peringkat perankingan setara dengan UNAIR atau di atasnya dengan peserta lebih dari 3 universitas di luar negeri, di luar Indonesia maksudnya. Jadi ini berdasarkan proses. Kalau kalian adik-adik mahasiswa memiliki kegiatan sesuai dengan kriteria ini, maka bisa dilakukan penyetaraan KKN. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil atau prestasi, yaitu pencapaian atau prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan kriterianya dengan kriteria sebagai berikut. Bagi mahasiswa yang lolos pendanaan oleh Dikti di kegiatan PIMNAS, pada kegiatan PKMM baik poster dan atau sebagai presenter, dan di kegiatan program hibah bina desa atau yang semacamnya yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek sekarang. Ini PKM ya. Jadi adik-adik mahasiswa bisa melakukan penyetaraan KKN dari hasil prestasi ini. Kemudian mahasiswa meraih juara dan atau penghargaan pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi dengan kriteria yang tercantum pada poin A. Maksudnya poin yang ini nih. Kalau adik-adik di sini adalah kegiatannya apa ada prestasi dan mendapatkan juara, itu juga bisa diklaim sebagai
KKN penyetaraan. Itu berdasarkan hasil atau prestasi. Nah, yang ketiga, berdasarkan kegiatan. Ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi berdasarkan definisi KKN penyetaraan ketiga ini, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara individu maupun secara kelompok dalam kegiatan pengabdian bisa berupa pelayanan atau community service atau berupa pengembangan atau community development. Jadi penjelasannya adalah pertama, kalau ada yang melakukan kegiatan pelayanan di instansi pemerintah maupun Dudika itu dunia usaha, dunia industri dan kerja ya, termasuk dalam berkegiatan di lab ya. Dengan catatan kalau ini dihitung sebagai magang wajib di program studi, mohon maaf tidak masuk di dalam kriteria ini. Karena magang wajib di prodi itu sudah ada mata kuliahnya tersendiri. Jika kegiatan berupa magang tetapi tidak ada mata kuliah magang wajib di prodi, maka bisa dijadikan sebagai KKN penyetaraan. Ini masuknya di sini. Ini baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi nanti ada ketentuan lanjutan. Kemudian yang kedua, kegiatan berupa penyuluhan, pengabdian, pendampingan, peningkatan kapasitas terhadap sasaran kelompok atau masyarakat. Jadi, kalau adik-adik mahasiswa, kawan mahasiswa melakukan kegiatan ini kepada kelompok atau kepada masyarakat, maka juga bisa dilakukan konversi untuk KKN penyetaraan. Tetapi poin 1 dan poin 2 ini wajib durasi pelaksanaannya adalah setara dengan 3 SKS. Jadi ini syarat ketentuannya adalah harus setara dengan 3 SKS. Kenapa? Karena KKN sebagai mata kuliah wajib itu 3 SKS. Perhitungannya adalah 3 SKS itu kemudian dikonversi menjadi 136 jam. Asumsinya adalah 1 SKS kegiatan KKN itu adalah 170 menit kali 16 tatap muka kali 3 SKS. Sehingga ketemunya adalah 8.160 menit. Kalau kemudian dibagi menjadi 60 menit menjadi 1 jam, maka 1 SKS itu adalah 170 menit sehingga kegiatan yang dilakukan di poin 1 dan poin 2 ini durasinya minimal adalah 136 jam. Sehingga kalau misalnya ada kegiatan yang kalian lakukan, yang dilakukan oleh mahasiswa, ternyata melakukan penyuluhan atau pengabdian hanya 2 hari, otomatis tidak memenuhi durasi, sehingga mohon maaf kami tidak bisa melakukan penyetaraan terhadap kegiatan itu. Bagaimana kalau kegiatannya selama 1 minggu? Ya dihitung aja apakah 1 minggu itu sudah setara dengan 136 jam. Kalau belum, berarti belum bisa kita akui sebagai KKN penyetaraan. Bagaimana kalau durasinya ternyata 1 tahun? 1 tahun akumulatif. Jadi misalnya di lokasi ini sehari, kemudian bulan berikutnya 1 minggu, bulan berikutnya 1 minggu, bulan berikutnya. Nah, kemudian ketika diakumulasi, ternyata lebih dari 136. Itu bisa kita hitung sebagai durasi. Ini durasinya adalah durasi akumulatif. Ya, sehingga kalau adik-adik mahasiswa baik dilakukan secara individual maupun kelompok, kelompok itu bisa dikerjakan oleh organisasi kemahasiswaan, bisa dari tingkat universitas, BEM, atau Ormawa, UKM, bisa juga dilakukan oleh di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi atau hima. Jadi kalau durasinya minimal 136 jam, kegiatannya seperti ini, maka kita bisa melakukan verifikasi digunakan untuk KKN penyetaraan. Jadi ketentuan 1 2 ini harus mengikuti durasi.
Kalau durasinya kurang, mohon maaf kami tidak bisa me-ACC atau meng-approve kegiatan yang diajukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Nah, ini terkait dengan definisi. Bagaimana alurnya? Tadi sempat disinggung oleh Dr. Astri, sebetulnya sama antara BBK Penyetaraan Nasional dan Internasional. Jadi, mahasiswa yang akan melakukan penyetaraan dan akan mendapatkan penilaian, maka seluruh mahasiswa secara individual, masing-masing mahasiswa maksud saya, wajib melakukan KRS atau KPRS kalau semester ini di Cyber Campus V2. Silahkan dipilih BBK berdampak strip KKN. Ya, jadi eh nggak tahu ini hari ini terakhir untuk KPRS hari ini 1 Maret. Kalau ada di antara kawan-kawan mahasiswa yang ternyata mau mengkonversi menjadi KKN penyetaraan menjadi nilai KKN di semester ini, semester genap, maka kalian wajib melakukan kalau sekarang KPRS di Cyber Campus V2 dipilih BBK berdampak strip KKN. Pokoknya yang ada KKN-nya. Ya. Kalau ingin mendapatkan penilaian di semester ini. Tetapi jika kalian tidak ingin mendapatkan atau mengkonversi kegiatan itu di semester genap ini, boleh silahkan berkegiatan dulu, nanti baru diajukan pada semester berikutnya. Nah, berapa lama durasi bisa kegiatan kemudian diajukan penilaian konversinya? Itu maksimal dari kegiatan berakhir itu adalah 12 bulan. Jadi misalnya teman-teman bulan Maret ini melakukan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh teman-teman Hima misalnya. Durasinya selama 1 bulan atau 2 bulan sampai bulan April misalnya. Nah, kalau mau diajukan, bisa diajukan nanti pada semester genap 2027 itu maksimal ya, maksimal. Bisa diajukan semester depan, semester gasal 2027 atau maksimal semester genap 2027. Kalau lebih dari itu, ya mohon maaf karena ketentuan di kami itu maksimal 12 bulan, biar nyimpannya nggak kelamaan. Kalau kelamaan nanti terlalu busuk, nggak baik. Ya, sehingga maksimal 12 bulan. Apa saja yang harus disiapkan oleh mahasiswa untuk melakukan KKN penyetaraan ini? Harus ada yang namanya surat tugas dosen pembimbing. Surat tugas yang mengeluarkan siapa? Kalau kegiatan itu di bawah lingkup fakultas, bisa BEM atau Ormawa di tingkat fakultas, BEM, BLM di fakultas atau Hima misalnya, nanti surat tugas bisa dikeluarkan oleh fakultas di tingkat fakultas. Kalau kegiatan dilakukan oleh Ormawa Universitas, bisa dikeluarkan surat tugas dosen pembimbingnya itu dari Dirmawa. Masing-masing Ormawa di Universitas UKM ya maksud saya UKM dan BEM atau BLM Universitas itu kan di bawah Dirmawa. Silahkan untuk surat tugasnya bisa dimintakan dari Dirmawa. Kemudian yang kedua, surat pengantar dari fakultas atau Dirmawa tergantung ini Ormawanya di bawah mana, di bawah fakultas atau di bawah Dirmawa ya. Nah ini surat pengantarnya disesuaikan. Mengirimkan melalui e-office eh, ke admin fakultas atau adminnya Dirmawa ditujukan ke LPMB. Surat pengantar ini penting, kenapa? Karena untuk mengetahui bahwa kalian memiliki kegiatan yang akan dilakukan penyetaraan. Kemudian ada LOE. Kalau tidak ada LOE bisa undangan kegiatan atau yang semacamnya begitu ya. Kemudian ada surat tugas atau surat izin berkegiatan yang wajib ditandatangani oleh pimpinan dari fakultas atau Dirmawa. Mohon maaf, ini masih
kurang ya. Tergantung ormawanya, kalau itu kegiatan yang dilakukan oleh ormawa. Tapi kalau kegiatan dilakukan oleh individual, itu biasanya izinnya ke fakultas. Kemudian yang kelima, ada proposal kegiatan yang wajib juga sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pimpinan fakultas atau Dirmawa untuk menunjukkan bahwa sebelum berkegiatan itu ada rencana proposalnya. Nah, bagi teman-teman yang akan melakukan kegiatan, ingin mengkonfirmasi ke LPMB apakah kegiatan ini bisa disetarakan, dikonversi untuk KKN atau tidak, silahkan komunikasikan proposal yang dibuat, baik itu individual maupun kelompok ya, organisasi mahasiswa, ke LPMB, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Heri. Sehingga sejak awal sudah jelas, misalnya, oh ini bisa dikonversi, oh ini tidak bisa. Jadi sejak awal sudah bisa diketahui apakah kegiatan bisa dikonversi menjadi nilai KKN atau tidak. Nah, kemudian kalau sudah ingin mendapatkan nilai dari penyetaraan ini, maka harus ada laporan dan dokumentasi kegiatan yang wajib ditandatangani oleh dosen pembimbing dan pimpinan fakultas atau Dirmawa. Begitu ya. Kemudian sertifikat kegiatan. Kemudian kenapa harus ada sertifikat kegiatan? Karena sertifikat mengikuti KKN itu menjadi salah satu bagian dari dokumen untuk yudisium. Di KKN reguler, baik itu yang reguler nasional maupun reguler internasional, sertifikat otomatis akan dikeluarkan oleh LPMB. Sedangkan yang KKN penyetaraan, sertifikat itu dikeluarkan oleh tempat yang digunakan untuk kegiatan eh, yang kegiatan Pengmas yang disetarakan tersebut, sehingga sertifikatnya sama gitu. Kemudian transkrip KRS. Kenapa transkrip KRS ini perlu disampaikan? Untuk menunjukkan ini syarat bahwa mahasiswa yang akan melakukan penilaian kegiatan KKN itu minimal atau sedang menempuh 80 SKS. Jadi syarat untuk mengikuti KKN itu adalah se- semester yang sama ini sedang menempuh 80 SKS atau minimal sudah 80 SKS. Nah, kemarin ada problem di mahasiswa double degree. Ternyata mahasiswa double degree itu KRS yang sudah diambil di negara asalnya itu belum masuk di dalam sistem. Sehingga sistem yang terbaca itu baru yang masuk di kampus UNER. Kemarin ada dari farmasi. Itu makanya tadi di apa syarat kegiatan KKN internasional tadi yang disampaikan oleh Dr. Astri, ada surat pengantar dari fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa double degree sudah menempuh sekian SKS di negara asal dan sekian SKS di UNAIR. Sehingga kalau diakumulasikan paling tidak adalah sedang jalan 80 SKS atau telah selesai 80 SKS. Tinggal mana yang paling rendah bisa diambil, diajukan. Setelah dokumen-dokumen tadi lengkap, dan kami nanti akan membuka, nanti di bawah ada jadwal untuk timeline penyetaraan ya. Setelah dokumen tadi diunggah semua, maka kita akan melakukan verifikasi berkas. Kalau berkasnya lengkap dan sesuai, maka kita akan meminta ke fakultas untuk masing-masing dosen pembimbing itu mengirimkan nilai kepada mahasiswa yang melakukan penyetaraan. Sehingga kemudian nilai kita inputkan ke Cyber Campus. Ya. Yang memberikan nilai itu dosen pembimbing. Jadi kami di LPMB itu hanya memasukkan nilai dari dosen ke sistem. Jadi hanya menginput saja, bukan memberi nilai. Sehingga apa? Maksudnya ada surat tugas dosen pembimbing itu termasuk memberikan penilaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau berkasnya tidak lengkap atau kegiatannya
dianggap tidak sesuai, seperti tadi, tidak sesuai dengan definisi yang ada di peraturan rektor tadi. Contoh, kegiatannya ternyata kita kalkulasikan kurang dari 136 jam, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan revisi dokumen agar barangkali ada yang belum sesuai atau salah input, salah data, salah dokumen. Nah, setelah diberikan kesempatan untuk melakukan revisi, misalnya, oh ternyata kemarin salah hitung, boleh kami berikan kesempatan. Atau ada dokumen yang belum disertakan. Nah, kita masih berikan kesempatan untuk menambahkan dokumen yang belum. Maka kemudian kita revisi ulang. Dari berkas revisi itu, kalau sudah lengkap dan sesuai, maka prosesnya adalah akan diberikan nilai oleh dosen pembimbing. Dari nilai dosen pembimbing itu baru kita inputkan ke Cyber Campus. Tetapi jika berkas sampai batas waktu yang kita tentukan ternyata tidak lengkap atau kegiatan tidak sesuai, maka maka proses submit yang dilakukan oleh mahasiswa di KKN penyetaraan itu kita anggap apa gagal atau tidak sesuai. Maka kemudian mahasiswa nanti kalau misalnya tidak bisa dilakukan penyetaraan, alternatifnya adalah bisa menyesuaikan ke program KKN lainnya. Jadi masih bisa punya kesempatan untuk tetap mengikuti KKN reguler. Karena timeline yang kita buat, eh, KKN penyetaraan itu kita buka terlebih dahulu sebelum KKN reguler. Nah, kalau misalnya tidak di ACC untuk KKN penyetaraan, bisa melakukan kegiatan KKN reguler atau bisa melakukan KKN internasional, ya. Itu beberapa alternatifnya. Nah, ini tadi dokumennya sudah. Kemudian luaran untuk penyetaraan itu sekarang mahasiswa itu selain yang dokumen tadi juga diminta untuk mengirimkan satu artikel berita. Jadi kalau kegiatan itu dilakukan oleh kelompok 1 sampai 3 orang, di atas 3 orang, maka di atas 3 orang ya, kalau dilakukan oleh kelompok di atas 3 orang, maka kalian diminta untuk membuat satu artikel. Artikel ini bisa dikirim ke Uner News, bisa juga dikirimkan di luar Uner News. Kalau dikirimkan ke Uner News, format beritanya tuh seperti ini, ya. Tapi tidak wajib ke Uner News. Tuh. Kalau dikirimkan di luar Uner News, nah template-nya adalah seperti ini. Silahkan diikuti aja template-nya. Bisa dikirimkan ke media-media massa di luar Uner News. Bisa media lokal, bisa nasional, internasional, bisa online, offline. Silahkan. Kemudian, nah, di dalam pemberitaan berita, baik ke Uner News maupun di luar Uner News, itu kan biasanya harus ada foto. Foto-foto yang digunakan jangan berupa foto foto resmi atau foto formal, tetapi foto-foto yang berisi tentang langsung kegiatannya. Seperti ini contohnya. Ini berarti kegiatan yang sedang dilakukan pada saat kegiatan pengabdian atau kegiatan penyuluhan misalnya. Seperti ini. Jadi foto-foto yang langsung berkegiatan. Nah, kalau foto-foto formal, foto bersama seperti ini, foto keluarga dan seterusnya, ini sebaiknya tidak digunakan untuk foto pemberitaan. Silahkan kalian foto simpan sendiri saja, ya. Tapi untuk yang dilaporkan adalah foto-foto yang langsung berupa foto kegiatan atau kita sebutnya foto jurnalistik. Nah, seperti ini contohnya. Bahasa kita sekarang itu foto
apa ya, foto sembunyi-sembunyi lah, tidak sengaja ke foto. Nah, itu sebetulnya itu yang kita inginkan. Itu untuk pengiriman dokumentasi foto. Nah, kalau berupa luarannya berupa audiovisual atau video atau semacamnya, template-nya seperti ini. Silahkan nanti hasil kegiatannya dibuat video dokumenter dengan format seperti ini, diunggah ke YouTube. Bisa ke YouTube kalian masing-masing. Linknya nanti dikirimkan ke form pendaftaran. Ya. Nah, ini timeline untuk KKN penyetaraan semester genap 2025-2026. Sejak kemarin 26 Februari kita bersurat ke fakultas sekaligus di medsos dan website kita itu sudah mulai muncul pengumuman terkait dengan KKN penyetaraan. Nanti untuk pendaftarannya kita akan buka tanggal 2 Senin besok sampai tanggal 24 Maret. Tanggal 31 Maret kita akan lakukan verifikasi berkas. Kemudian 31 sampai 7 April, 31 Maret sampai 7 April itu ada revisi berkas. Kalau ada yang belum sesuai, ada yang belum lengkap, nah, bisa dilengkapi di periode ini. Kemudian tanggal 7 sampai 10 April, validasi untuk yang revisi berkas. Sehingga kemudian 14 April input nilai di sistem di Cyber Campus gitu ya. Ini untuk timeline eh, nilai KKN penyetaraan. Baik, sementara itu nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa pada sesi diskusi. Saya kembalikan lagi ke Kak Nazila. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas penjelasannya. Selanjutnya teman-teman mohon apabila dirasa ada yang kurang difahami, boleh langsung melontarkan pertanyaan di Zoom. Mohon untuk on cam dan juga on mic. Yang via YouTube juga boleh untuk ditanyakan apa yang dirasa kurang difahami dari penjelasan yang telah dipaparkan. Jika memang terkendala bisa ditanyakan lewat chat di Zoom. Silahkan ada yang angkat tangan untuk Faradina. Mohon on cam dan on mic. Mohon maaf untuk on cam sepertinya masih berhalangan ya karena sinyalnya. Apa boleh off cam saja? Oke, baik. Silahkan boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Jadi kebetulan kami itu kan ikutnya mau konversi magang reguler gitu, yang apa? Yang misalnya dari RSJ dan dijadikan untuk kegiatan KKN gitu. Nah, tapi karena ada informasi terbaru ini, ada yang bilang kalau konversinya itu harusnya dimasukkan ke penyetaraannya, berbeda dengan sebelumnya kalau itu tuh biasanya diurus di fakultas saja. Nah, lalu untuk itu, eh, bagaimana Kak? Mungkin kalau misalkan saya salah pengertian boleh diluruskan ya Kak ya. Jadi kan tadi ada syarat-syarat penyetaraan itu ya. Syaratnya itu ada salah satunya ada surat surat dosen pembimbing gitu. Yang mana pada timeline kami melakukan magang itu eh, belum ada informasi kalau harus dijadikan penyetaraan, jadi kami tidak memiliki surat dosen pembimbing tersebut gitu. Dan waktu kami sudah konversi di V2 itu eh, memakai pilihan yang selain BBK KKN tadi. Itu bagaimana ya Kak? Karena kebetulan udah lewat dan KPRS-nya terakhir hari ini dan baru tahu juga hari ini kalau misalnya harus memilih di BBK, di pilihan di jenis BBK tadi. Mohon maaf ya Kak, mungkin kalau belibet pertanyaan saya segitu dulu.
Boleh, mohon langsung dijawab saja. Monggo Pak Terserah Ihsan. Pak Ihsan. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kak Nur Amiriliana ya, dari FKM. Ini magangnya magang wajib atau magang wajib itu maksudnya magang wajib yang harus dilakukan oleh prodi di FKM ataukah magangnya tidak wajib? Mohon maaf Bapak, tadi yang bertanya bukan saya. Ya, Oh, tadi yang tanya bentar. tolong di ini lagi, tetap raise hand. Tadi depannya siapa? Depannya Evi Diana. Paradina. Paradina, Paradina, oh Paradina. ya. Maaf ya. Dari fakultas apa? Psikologi, maaf kelupaan di renamnya. Iya, psikologi Pak. Itu mata kuliah wajib atau bukan? Magangnya. Eh magangnya kebetulan bukan, jadi Oh, dari konteksnya magang mandiri gitu. oke. Jadi gini, karena pertama harus saya konfirmasi dulu. Kalau magang wajib, ada mata kuliah wajib namanya magang, maka mohon maaf kami tidak bisa melakukan penyetaraan ke KKN. Karena magang wajib itu kan nilainya ke magang, gitu ya. Nah, kalau bukan magang wajib dari prodi, maka bisa disetarakan menjadi KKN penyetaraan. Tetapi ya harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh Ditpen dan LPMB gitu ya. Kalau sebelumnya di psikologi itu sebelumnya itu ada yang dikonversi magangnya untuk KKN dilakukan oleh fakultas atau prodi. Tetapi kita sampaikan bahwa seluruh kegiatan yang akan dikonversi disetarakan untuk KKN itu proses sistemnya ada di LPMB. Jadi tidak ada lagi sekarang konversi mata kuliah kegiatan KKN itu dilakukan oleh fakultas, termasuk di psikologi. Ini sepertinya ada wakil dekan 3 dari psikologi. Yeah. Nah, kemudian ternyata apa KRS atau KPRS-nya itu mengambil yang tidak ada KKN ya. Kan itu ada banyak pilihan. BBK magang, BBK berdampak magang, BBK riset, kemudian BBK berdampak strip KKN. Gitu nggih. Baik Pak. Nah, yang sebetulnya yang kita inginkan itu adalah biar kita mudah untuk narik sistemnya, itu diminta untuk mengisi KRS atau sekarang itu KPRS yang ada strip KKN-nya. Semoga hari ini masih nututi untuk KPRS. Tetapi begini, karena sistem ini masih baru di launching oleh Direktorat Pendidikan dan mungkin beberapa mahasiswa bahkan dosen juga masih belum mengetahui hal ini, maka kemudian mitigasi kami adalah yang penting kalian sudah melakukan KPRS atau KRS BBK berdampak gitu ya. Meskipun tidak mengambil yang ada strip KKN-nya karena kemudian kita akan melakukan input secara manual gitu ya. Jadi masih kita kita toleransi untuk semester ini. Karena semester ini kan semester apa ya, antara informasi untuk mengambil uh, BBK berdampak termasuk KKN di V2 itu juga sangat terbatas. Resminya baru seminggu lalu atau 2 minggu yang lalu begitu. Gitu ya. Jadi nanti bukti kalian KPRS atau KRS meskipun pilihannya bukan KKN, strip KKN, nanti kita akan validasi. Jadi masih diperkenankan. Begitu Kak Faradina. Baik Mungkin Bapak, terima iya kasih. tambahnya. Jadi begini teman-teman mahasiswa yang saya hormati ya, karena waktu kita di Zoom ini terbatas dan juga mungkin penjelasannya kalau ketemu seperti ini juga nggak bisa langsung. Nanti saya sarankan ke Mbak tadi yang bertanya bisa langsung ke kami gitu ya, datang ke tempatnya kantornya Pengmas atau KKN di Kahuripan lantai 2. Nah, Anda bisa nanti menyampaikan sehingga nanti lebih jelas karena ini
dalam kondisi transisi ini sebenarnya kita ingin juga memfasilitasi dan membantu mahasiswa, tapi tetap koridornya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain tadi yang disampaikan sama Pak Iksan, barangkali Bapak saya sudah magang di tempat lain gitu. Kamu semester berapa? Semester 1 lah. Misalnya, oh ini berarti belum memenuhi misalnya seperti itu. Atau kalau mungkin sekarang ini kondisinya sudah mepet dan memungkinkan selama ketentuan 12 bulan atau 1 tahun tadi masih bisa diikuti, ya Anda mungkin semester depan baru KRS-nya itu kan juga bisa. Namun demikian kalau teman-teman yang sudah mepet, Pak ini saya mau yudisio, mau gini sebagainya, ya mungkin coba kita upayakan untuk dibantu, tetapi harus tetap sesuai dengan koridornya, karena ada pengalaman mahasiswa ikut KKN belum selesai, tapi yudisiumnya di tengah-tengah perjalanan, yang minta dinilai, ini kan juga masalah. Artinya BPK-nya belum selesai, terus minta nilainya Pak, loh, terus nilai dari mana, wong ini belum selesai. Nah, hal-hal seperti ini banyak sekali dinamikanya dan mungkin tidak bisa diselesaikan langsung lewat pertemuan Zoom ini. Saya sarankan teman-teman yang nanti mungkin kurang lengkap informasinya, silakan bisa menemui kami sehingga nanti bisa lebih ini intens. Oh ini disiapkan ini aja Mbak, ini Mas gitu. Nah, itu lebih enak nanti ya. Selain yang dijelaskan oleh Pak Iksan tadi, karena dalam pertemuan singkat mungkin ada hal-hal yang barangkali luput atau mungkin tidak tersampaikan sehingga nanti menjadi hal yang waduh nggak bisa. Nah padahal kalau Anda nanti ketemu mungkin oh tinggal ininya saja, tinggal ininya misalnya. Contoh kalau saudara magang mandiri ini kan juga kita pertanyakan ini persetujuannya dari siapa. Kemudian dosennya yang nanti akan menilai juga siapa misalnya. Nah ini kalau dikomunikasikan nanti kami mungkin bisa mengarahkan, oh sebaiknya begini saja. Jadi karena kalau mandiri itu kan tentu saja fakultas tidak tahu, dosennya tidak tahu, ini gimana cara bisa bahwa ini nanti terakui gitu. Contoh misalnya, wis ngene Mbak, sampai jaluk surat RT aja, kalau misalnya kegiatan di RT misalnya. Nah itu kan juga cara kita untuk mengarahkan mahasiswa agar ini bisa, walaupun mungkin ya tidak semuanya seperti itu gitu, karena kalau semuanya dibuat mudah nanti saudara diem aja di rumah, RT-nya ya bapaknya sendiri, RW-nya ya pamannya sendiri, misal seperti itu. Nah ini kan perlu kita sampaikan, intinya kita tidak mempersulit mahasiswa, kita ingin bantu mahasiswa, tetapi nanti yang kita eksekusi itu jangan sampai nanti menjadi bumerang. Loh UNER kok seperti ini, beritanya ada kemudahan, pokoknya gampang di UNER. Nah kita nggak ingin seperti itu, bahwa semuanya koridornya adalah akademik dan ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu mungkin komunikasi intens itu diperlukan. Ya, mungkin teman-teman nanti monggo yang mau bertanya juga nggak apa-apa, tapi mungkin kalau bisa nanti teman-teman yang berkepentingan bisa kontak kami. Ya, matur nuwun. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh silakan dari FKM ada Adam Sutan. Boleh on mic? Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, Boleh sebelumnya mohon sampaikan pertanyaan. maaf dan terima kasih kesempatannya dari pihak LPMB dan juga Bapak Ibu dosen. Di sini saya Adam dari FKM izin bertanya terkait persyaratan untuk pengajuan KKN penyetaraan begitu. Tadi kan di yang alur pengajuan itu kalau tidak salah ada 8 syarat, nggih. Kemudian di slide selanjutnya itu ada 10 syarat yang mana ketambahan publikasi dan juga link YouTube video kegiatan begitu. Yang ingin saya tanyakan itu untuk publikasi, kebetulan kegiatan saya ini sudah berakhir di bulan November 2025 lalu dan kami sebenarnya sudah membuat publikasi, hanya saja tidak menyinggung SDGs begitu. Dan itu apakah masih boleh diterima atau kami harus membuat publikasi ulang begitu. Dan kemarin saya sempat mengajukan publikasi lagi ke UNER News itu tidak bisa karena sudah terlalu lama begitu. Dan yang kedua pertanyaannya adalah apakah publikasi di media massa ini dan link video YouTube itu wajib dua-duanya atau kami boleh memilih salah satu antara publikasi di media massa atau yang video itu tadi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adam. Ini berkaitan dengan luaran berita ya dan video. Jadi berita dan video itu keduanya. Mohon maaf.
Jadi ada berita. Jadi berita itu bisa dimuat di Unernews atau di luar. Di luar itu kan juga banyak. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman KKN reguler ada di kerajaan, di jurnal mahasiswa, suara mahasiswa dan seterusnya itu boleh. Jadi apa berita langsung dimuat itu bisa sehingga memudahkan kalian untuk melaporkan pemberitaan di media massa. Kalau misalnya di Unernews itu terlalu lama gitu. Karena kan di Unernews banyak kegiatan yang harus diinput. Kemudian juga harus mengunggah link YouTube berupa video kegiatan. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat ya. Tuh. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi saya lupa, ada pertanyaan dari Faradina tadi. Magang itu dosen pembimbingnya siapa itu? Nah, semua kegiatan itu harus ada dosen pembimbing. Kan kita nggak bisa berkegiatan tanpa sepengetahuan dosen. Dosen pembimbing itu siapa? Bisa kalian cari sendiri. Bisa dari dosen wali, silakan jadikan dosen pembimbing. Atau bisa sebagai, kalau kegiatan Ormawa ya, eh, apa ya, dosen penanggung jawab Ormawa, itu juga bisa. Silahkan itu dijadikan sebagai dosen pembimbing. Tetapi kalau misalnya kegiatan, kami sarankan, kalau kegiatan itu bersifat kelompok dan berupa community service atau community development, kalau misalnya kalian kesulitan mencari dosen pembimbing karena lintas fakultas atau lintas prodi, kalian boleh meminta rekomendasi dosen pembimbing. Kami di LPMB itu punya daftar DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi itu bisa dijadikan sebagai dosen pembimbing. Nah, nanti surat tugasnya dari mana? Bisa dikeluarkan oleh fakultas atau Dirmawa. Atau kalau misalnya ternyata Dirmawa atau fakultas kesulitan untuk memberikan surat tugas ke dosen pembimbing karena rekomendasi dari LPMB, kami dari LPMB bisa memberikan surat tugas ke DPL tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kegiatan sudah dikerjakan, kemudian sudah selesai, ternyata waktu kemarin itu tidak melibatkan dosen pembimbing. Wah, ini kan ajaib sebetulnya. Kegiatannya nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengawasi. Karena untuk proses penilaian yang menilai kegiatan kalian itu adalah dosen, maka meskipun kegiatan sudah selesai, kalian wajib mencari dosen pembimbing. Sehingga apa? Nanti kalian lapor ke dosen pembimbing, ini kegiatan kami seperti ini, nah nilainya seperti apa gitu. Itu karena fungsi dari dosen pembimbing itu adalah memberikan penilaian. Sehingga meskipun kalian sudah selesai berkegiatan, lapor ke kami untuk KKN penyetaraan, kalau tidak ada dosen pembimbing, mohon maaf, kita tidak bisa input nilai. Oleh karena itu, ya meskipun ada yang sudah selesai, mohon mencari dosen pembimbing meskipun sudah selesai. Nah, diharapkan nanti untuk kegiatan ke depan, sebelum berkegiatan, kalian wajib ada dosen pembimbing. Nah, kemudian ada yang tanya lagi, kantor LPMB di mana? Kantor LPMB itu di Gedung Kahuripan. Gedung Kahuripan itu di mana? Direktorat, Direktorat Kampus C itu ada gedung yang depan, kemudian yang di belakangnya gedung itu kan ada gedung nyambung ya. Itu namanya Gedung Kahuripan di lantai 2. Silahkan kalian bisa datang ke sana. Di lantai 2 ada namanya LPMB, Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan. Bisa ketemu dengan saya atau admin di LPMB. Nanti akan kita jawab sejelas-jelasnya. Oke, itu ya. Ini yang pertanyaan tentang internasional, monggo Dokter Astri. Iya, jadi baik itu reguler maupun penyetaraan ataupun internasional, tetap ya syarat utamanya adalah menempuh 80 SKS atau sudah mengambil KRS, KKN ya, dua itu ya, antara dua itu. Jadi salah satu terpenuhi ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah KRS, berarti kan semester itu melakukan kegiatan atau mengkonversinya ya, mengkonversi penyetaraannya di semester itu ketika mengambil KRS, KKN di P2. Kalau misalnya belum, berarti kalian pilihan pertama memenuhi
persyaratan pertama yaitu telah menempuh 80 SKS. Berarti kegiatannya bisa disimpan ya mulai dari tanggal kegiatan ya sampai 12 bulan kemudian maksimal ya. Jadi maksimalnya adalah 2 semester ke depan. Oke, jadi silahkan berkegiatan sekarang baik itu KKN penyetaraan maupun KKN internasional bisa dilakukan ya dengan syaratnya itu tadi salah satu terpenuhi. Oke. Lalu kalau misalnya kalian menabung, maka kalian harus melakukan 2 pekerjaan ya untuk BBK KKN internasional. Kalau kalian menabung ya, yaitu persyaratan baru menempuh 80 SKS, maka pertama kalian harus melakukan pelaporan outbound. Yang kedua, ketika waktunya kalian KRS, pilih lagi V2 apa tadi berdampak KKN. Nah, itu kalian untuk penyetaraan. Oke? Gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah mengambil KRS ya untuk persyaratan yang kedua, kalian memenuhi yang kedua itu sudah KRS, KKN, lalu kalian eh, mendaftar yang internasional, maka nanti sekalian bisa dianggap sebagai outbound ya. Jadi outbound plus KKN KKN berdampak itu tadi. Oke, menjawab ya. Jadi boleh dikerjakan mulai dari kalian sudah menempuh 80 SKS atau kalian mengambil KRS KKN. Oke. Jadi lalu ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab. Mungkin ada yang punya pertanyaan yang resen, ada yang pertanyaannya untuk BBK KKN internasional? Ini dok, ada di chat dok, Ada di chat, beberapa sih udah saya dari jawab ini. FKG nih, Griselda. Dia sekarang kan semester 4, kemudian sudah mentok 24 SKS, lalu kan nggak bisa ngambil mata kuliah KKN. Berarti masuk syarat pertama kan? Sudah 80 SKS, silakan kerjakan dulu, nanti ditabung. Ya. Oke, semua. Atau ikut yang semester depan gitu dok? Ya, atau Kan ikut ada semester batch 2. depan. Betul, Ya. berarti bisa yang 80 SKS menempuh, ya kan? Atau kalau dirimu mengambil yang sudah daftar KRS KKN, gitu ya pilihannya ya. Jadi boleh dikerjakan dahulu atau gitu. Nah, terus pendaftarannya bukan lewat V2 loh. Pendaftarannya tadi lewat link. Ya, ada yo. Tapi nanti kalian kalau KRS-nya itu baru V2. Untuk yang KKN, KRS-nya itu V2. Tapi kalau mau mendaftar, terutama untuk BBK KKN internasional, itu link tersendiri. Tadi udah di-share ya. Ada QR code. Nah, itu daftarnya di situ. Ya, semua filenya soft file. Ya, untuk mulai dari bukan formulir tadi, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris pasif, motivation letter, lalu apa namanya tuh paspor, lalu tadi yang dari orang tua dan juga dosen wali ya, itu semuanya soft file ya, scan dan soft file. Oke, terima kasih dok. Ini ada yang bertanya lagi, tapi kayaknya penyetaraan dari Yes. FK Muhammad Riksa. Kalau saya dan teman-teman membuat program pengemas mandiri untuk KKN penyetaraan, kami bagaimana memenuhi berkas LOA atau undangannya? Nah, sasarannya siapa? Sasaran itu kan kita harus izin, tidak bisa langsung tiba-tiba langsung datang ke masyarakat atau kelompok masyarakat. Nah, masyarakat misalnya kalau di masyarakat itu di bawah lingkungan RT atau lingkungan RW atau lingkungan kelurahan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai mitra. Kemudian ini mana ini? Nantinya bekerja sama dengan dinas kesehatan dan puskesmas setempat. Nah, berarti ini bisa dijadikan sebagai mitra dinas kesehatan atau puskesmas itu untuk minta LOA di situ. Apakah boleh ikut berkegiatan di masyarakat di apa ya di area puskesmas atau dinas kesehatan. Kemudian apakah diperbolehkan pembiayaan kegiatan
mendapat bantuan dari perusahaan swasta atau harus biaya mandiri? Boleh. Jadi boleh ada supporting atau sponsor ya dari mana saja. Nah, ketentuan sponsor boleh tidak itu kita mengikuti universitas. Contohnya sponsor tidak boleh mengandung rokok, kemudian terafiliasi ke dalam politik dan seterusnya. Nah, itu kita mengikuti aturan dari universitas. Ya, intinya boleh. Kemudian apa lagi? Ini ada yang bertanya, kalau sudah mengikuti KKN internasional, apakah SKS akan otomatis terkonversi? Tidak ya. Jadi yang saya infokan tadi, kalian akan melakukan 2 kali, yaitu satu adalah pelaporan outbound, lalu begitu kalian waktunya untuk pengambilan KRS KKN, maka kalian ambil di V2 untuk BBK penyetaraan tadi untuk penyetaraan. Maaf, maksudnya berdampak KKN untuk penyetaraan. Ini ada yang bertanya, Dok. Belum memiliki paspor dan masih harus menunggu dokumen untuk membuat paspor dengan estimasi 2 minggu dari kampung halaman. Apakah di Google Form dokumen paspor tersebut sudah wajib atau bisa menyusul? Nah, ya, itu ketentuan wajib ya, persyaratannya wajib yaitu harus ada paspor. Sehingga kami bisa langsung setelah pendaftaran, maksudnya setelah selesai pemilihan opsi 1, 2 ataupun sebagainya, nanti kami bisa langsung membuatkan garansi letter, kita langsung bisa bantu apa ya, dengan DPL ya, mengkondisikan kapan keberangkatan dan apa, dan itu tentu saja membutuhkan dokumen paspor langsung di depan. Berarti harus ada paspornya Harus dulu. ada paspornya dulu. Berarti yang batch 1 ini belum bisa ya? Ya, atau kalau bisa dikerjakan sebelum tanggal 15, maka bisa ikut batch 1. Ada lagi yang belum dijawab ya? Ini yang sudah raise hand ini, ada yang mau bertanya lagi di luar pertanyaan-pertanyaan tadi? Sepertinya Ada yang di Bapak, chat saya ini pertanyaannya hampir mirip semua. Sudah dijawab sama Dokter Astri tadi. Langsung saja yang raise hand dari FKM. mohon izin nggih Pak untuk bertanya lebih lanjut lagi mengenai artikel tadi. Jadi apakah boleh jika kami publikasi artikel dan video itu pada estimasi minggu ini Bapak? Karena kegiatan kami sudah dilaksanakan dan berakhir bulan Juli, dan juga beberapa teman-teman kami juga sudah berhasil untuk konversi Bapak. Namun ada beberapa fakultas yang baru bisa mengambil KRS KKN itu pada semester ini. Sehingga sebelumnya kami juga sudah konsultasi Bapak sebelum kegiatan dengan LPMB, namun masih belum ada kebijakan dan peraturan mengenai video dan artikel. Sehingga untuk kami yang baru bisa konversi untuk semester ini, bagaimana nggih Pak untuk artikel dan videonya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kebijakan yang kita buat sekarang mulai semester genap ini itu berbeda dengan yang sudah-sudah. Makanya kemarin banyak juga yang bertanya, teman-teman saya sudah dapat nilai karena sudah mengajukan semester lalu. Nah, ada juga yang belum mengajukan sehingga semester ini baru mengajukan sehingga harus mengikuti kebijakan yang baru. Gitu ya. Jadi silahkan dipublikasikan, kemudian dibuat videonya, diunggah di YouTube. YouTube-nya boleh di YouTube pribadi, kemudian dikirimkan linknya ke kami. Untuk beritanya tidak harus di Uner News, bisa di luar. Gitu ya, kan banyak ya. Gampang, mahasiswa itu canggih kok. Boleh. Nah, oh ya tadi saya lupa menjawab. Apakah yang pernah dipublikasikan pada masa lalu, meskipun tidak ada kata SDGs-nya, boleh tidak? Saat ini boleh. Ya. Jadi tidak usah membuat berita baru, tapi berita yang sudah diunggah pada masa itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk eh, luaran dari KKN penyetaraan, gitu ya. Khusus untuk semester ini. Baik, terima kasih.
Silahkan ada lagi yang dari Zoom, FF Durga Dewi. Thank you. So, good afternoon. So, I just want to ask, I think I already bring this matter actually. So, as for the double degree students, international students, so for right now, we only have 77 SKS. And we are supposed to take KKN this semester according to our program structure. But the problem is like, including this semester, we already have 96 SKS, but still it's the requirement is the 80 SKS for us to do the KKN. So what could be the possible solution for this matter? That's all. Thank you. And also since we have to register by 15 March, and I think we roughly have another 2 weeks. Okay, you can ask for your faculty to give like letter to confirm that you already pass, like you said, 96 credit, including your host, and then now in UNAIR. So we just need a letter from our faculty that we already took 96 SKS, including this semester. Yes. Only the letter. So the letter, like, it's supposedly we have to consult with our dosen wali, right? Yes, and then your KPS, KPS? your head, yeah, your head of program studi. Okay, sure. Thank you. Kemarin Pak Kaprodi sudah konfirmasi ke saya dan akan membuat surat pengantar dari fakultas seluruh mahasiswa double degree dikirimkan ke LPMB. Aman, clear. Oke, makasih Pak. Satu lagi boleh yang dari Zoom, dari FEB Mia, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan saya Mia Ramadana dari FEB. Jadi saya ingin bertanya Bapak. Jadi kan kemarin tahun lalu di bulan Agustus, teman saya dan kami itu kan mengikuti program dari FEB, yaitu FEB X KPPI Unair, yang mana di situ katanya bisa penyetaraan konversi KKN. Nah, pada saat kegiatan kami itu berada di semester 2 naik ke semester 3. Nah, dari syarat yang telah dipaparkan tadi, kan minimal itu sudah menempuh 80 SKS untuk proses konversinya, dan juga minimal dan juga maksimal 12 bulan kan untuk konversinya. Nah, apabila kami nanti baru mengkonversi di semester depan, yaitu semester 4 ke 5, nah itu apakah masih diperbolehkan, mengingat itu kan sudah 12 bulan lebih sedikit. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Ihsan. Acuannya 12 bulan ya. Kalau lebih dari 12 bulan, gunakan aja kegiatan yang lain. Tuh. Secara kegiatan tidak ada masalah, tetapi bagi mahasiswa yang masih semester awal, sehingga durasi menyimpannya lebih dari 12 bulan, itu ketentuan di kami masih belum bisa. Gunakan aja kegiatan yang kurang dari 12 bulan, gitu ya. Jadi apakah tidak bisa ada solusi lain Bapak, mengingat yang mengikuti program ini juga lumayan banyak dari angkatan saya, dan kemarin dari pihak fakultas juga sudah menyetujui bahwa kegiatan ini bisa Nah ya, dikonversi. kegiatannya bisa, tetapi durasi menyimpannya itu yang nggak bisa. Kalau ada teman-teman dari semester 4 atau 5 yang sudah mengonversi sekarang, itu kan berarti berhasil. Tapi teman-teman yang semester 2, kami mohon maaf masih belum bisa. Solusinya adalah kalian ikut kegiatan yang lain yang nanti bisa disetarakan, atau ikut kegiatan KKN reguler nasional atau internasional. Begitu solusinya. Gitu ya. Masih banyak kegiatan yang ada di UNER kok, nggak cuma satu loh. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan yang terkait tentang pendanaan BBK KKN internasional sampai saat ini adalah self-funded atau pembiayaan mandiri. Yang kami menaruh di Google Form adalah range
range besaran dana. Jadi ya belum tentu sebanyak itu yang habis gitu ya. Jadi kalau misalkan apa? Misalkan tanggal keberangkatannya itu ternyata high season, itu kan akan lebih besar ya, misalnya flight apa, sehingga kami memberikan range, ya bisa kira-kira segitu habisnya. Jadi bukan berarti pasti segitu habisnya. Lalu untuk paspor, berkaca dari pengalaman yang sebelumnya, maka kami harapkan paspor itu sudah ada, sehingga begitu, apalagi ini kan ada libur Lebaran ya, setelah itu kalian apalagi yang butuh visa, itu harus mengurus ya. Jadi kami harapkan itu sudah ada sehingga tidak ada yang apa namanya tercecer di belakang keberangkatannya gitu. Kalaupun misalkan perbaruan dan sudah ada tanggal, kami harapkan setelah Lebaran itu sudah sudah bisa dapat gitu loh tanggalnya. Jadi jangan sampai menyentuh bulan April karena itu tentunya akan merugikan untuk kalian dan juga akan menghambat untuk teman-teman yang lain ketika menyusun jadwal keberangkatan gitu ya, pencarian tiket dan sebagainya, apalagi kalau yang butuh visa gitu. Mohon izin ini juga ada beberapa pertanyaan dari YouTube. Boleh dibantu untuk share screen? Mungkin kita batasi ya, nanti sampai jam 3 ini selesai ya. Iya. Yang pertama ada bagaimana proses pengajuan berkas persyaratan BBK penyetaraan berupa surat pengantar yang harus dikirimkan melalui e-office oleh Ditmawa. Silahkan Pak Ihsan. Ini maksudnya ini kali Pak, yang tadi sudah penilaian dengan DPL-nya itu fakultas atau yang DPL arahannya Dirmawa gitu ya, itu nanti by e-office. Jadi mereka mengajukannya kemana? Maksudnya mereka mengajukan untuk supaya Dirmawa atau fakultas mengirimkan e-office ke LPMB gitu maksudnya kali. Jadi gini, eh, berkas-berkas yang dimintakan surat pengantar dari fakultas atau Dirmawa itu mahasiswa kan mengurus ke fakultas atau Dirmawa itu, sehingga Dirmawa akan atau fakultas akan membuatkan surat pengantar. Nah, fakultas atau Dirmawa itu pasti akan berkirim surat ke LPMB melalui e-office, sehingga mahasiswa minta kopian dari fakultas atau di Rumawa. Tapi kami secara e-office sudah ada, sehingga kita ceknya di e-office gitu loh. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, jika kegiatan berakhir pada 6 Februari 2025, ingin melakukan penyetaraan masih bisa. Silahkan, karena kan dari timeline yang kami share tadi, itu masih bisa. 1 tahun kan. Oke, kemudian apakah ada perincian biaya untuk BBK internasional? Oh, tadi sudah dijawab Dr. Astri ya? Ada di Google Form itu kami kasih range ya, karena kan tanggal pada mitra ya itu kan tidak selalu pada low season, mana tahu high season ya. Heeh. Jadi kami nggak bisa bilang terus pasti karena bukan kita travel agent ya. Jadi itu kami kasih range. Nanti bisa tanya teman-teman yang sebelumnya mungkin pernah ke tujuan yang mirip gitu, habisnya kira-kira berapa. Maka kami kasihnya range, bukan uh, besaran yang pasti. Iya, terima kasih dok. Ini durasinya, ini pertanyaan berikutnya ini. Durasinya apakah sejak survei atau pada saat kegiatan saja? Nah, jadi kegiatan yang dihitung durasinya itu sejak kalian melakukan koordinasi awal. Ya, koordinasi awal mau melakukan kegiatan di mana, nanti akan dengan siapa. Nah, itu boleh. Kemudian survei juga dihitung. Ya, survei, kemudian pelaksanaan, kemudian apa ya, evaluasi atau monef lah ya, kemudian pelaporan akhir itu semuanya dihitung. Jadi bukan hanya pas hari H saja gitu ya. Sehingga 136 jam itu akumulasi pra
pra pelaksanaan, kemudian pelaksanaan dan pasca pelaksanaan itu dihitung. Makanya untuk memudahkan penjumlahan 136 jam itu ada logbook aktivitas. Dari logbook aktivitas itu kita bisa lihat berapa jam sih yang digunakan untuk kegiatan apa Ormawa ini. Ini bawahnya juga sama ya. Ini kemudian pembiayaan internasional tadi sudah. Kemudian paling bawah, jika kegiatan selesai 23 Januari dan sudah V2, apakah tetap KPRS? Eh, Begini, kita sementara ini khusus semester ini ya, kita memitigasi. Pokoknya sudah ambil KRS atau KPRS di V2 di BBK berdampak ya. Dan nanti mau mengkonversi KKN, insya Allah kita fasilitasi khusus semester ini. Ya. Kami seizin dari Direk Pendidikan ada Bu Dian di sini. Mohon izin ya Bu. Jadi seperti yang kami sampaikan waktu koordinasi kemarin, mahasiswa yang bisa jadi belum ngeklik BBK berdampak strip KKN, tetapi ingin mengonversi KKN. Karena banyak yang ketidaktahuan dari mahasiswa itu masih kita fasilitasi. Khusus semester ini. Semester depan tidak boleh. Bagaimana jika ada surat tugas dosen pembimbing tidak ada surat tugas. Nah, silahkan yang belum ada surat tugasnya dimintakan ke fakultas atau di Rumawa. Tergantung Ormawa atau mahasiswanya dari mana ya. Bagaimana jika saya sedang menempuh semester 4, apakah untuk mendaftar di batch 1 ini atau maksudnya ini berarti kalian sudah menempuh semester 4 atau sedang menempuh 80 SKS. Sebenarnya tadi sudah Kemudian kita ingin bahas mendaftar ya. internasional ya. Tadi sudah kita bahas ya Sarannya di batch 2 syaratnya. aja sih. Iya. Nah, ini juga sudah dijawab Dokter Astri tadi. Yang 30 juta di Aussie. Ya, itu kira-kira karena em, ketentuan dengan mitra itu belum tentu penginapan selalu disediakan. Jadi tentunya kita akan selalu berkoordinasi. Oleh karena itu ada range-nya. Kalau alhamdulillah bisa bisa ada penginapan serta mungkin sekali makan siang gitu ya bersama mitra itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya tidak maka itulah kita memberikan range harga karena tentu saja uh, sambil berkoordinasi ya. Karena itu kan banyak ya 13 tempat. Jadi koordinasinya tentu akan terus berjalan. Baik, terima kasih Dokter Astri dan juga Pak Ihsan atas jawaban-jawabannya dan terima kasih juga teman-teman sudah antusias. Namun mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu teman-teman jadi pertanyaan teman-teman nanti akan ditampung dan akan dipublikasikan di website LPMB atau jika masih kurang jelas seperti yang dikatakan oleh Prof. Heri tadi bisa berkunjung ke kantor kami di Gedung Kahuripan lantai 2 Rektorat Kampus C ya di jam kerja di jam 8 sampai jam 3 di hari Senin sampai Jumat. Terima kasih atas antusiasnya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah disebarkan di chat maupun di kolom komentar YouTube. Boleh untuk menutup kegiatan ini kita berfoto terlebih dahulu. Boleh on cam teman-teman. Mohon dibantu juga untuk screenshot. Sebentar, ini ada informasi dari Ditpen. Penting ini. Oke, baik. Monggo, Jadi Pak. karena KPRS itu kan terakhir hari ini. Nah, kalau misalnya nanti tidak nututi semua mahasiswa itu mengambil BBK mahasiswa berdampak strip KKN, insya Allah dalam minggu depan akan diinformasikan ke fakultas dari Ditpen ya untuk memfasilitasi KPRS susulan dengan batas waktu tertentu. Nanti akan ada informasi bagi mahasiswa yang ingin mengambil KKN entah reguler, internasional atau penyetaraan, ada KPRS susulan dengan batas waktu tertentu. Matur nuwun Bu Dian.
Tapi kami mau mitigasinya begini, kalau misalnya memang sebetulnya ingin mengonversi menjadi KKN atau penyetaraan, tetapi kemarin masih ngeklik yang berdampak saja dan sudah di-approve oleh dosen wali, jadi kami masih tetap memfasilitasi, khusus semester ini ya. Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Boleh kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Minta tolong bantuannya. Saya hitung. Saya hitung dari slide 1, 3, 2, 1. Selanjutnya di slide 2, 3, 2, 1. Slide 3, 3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pendamping yang telah bergabung di acara sosialisasi BBK Internasional dan BBK Penyetaraan pada hari ini. Dan terima kasih juga sudah antusias mendengarkan dari awal hingga akhir. Dengan berakhirnya sesi foto tadi, maka berakhir pula acara sosialisasi kita pada sore hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.